menunjukkan bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa melihat pendekatan represif aparat di lapangan itu masih terus dilakukan. 79 orang yang kehilangan nyawanya di wilayah konflik agraria itu bukan angka statistik. Tapi ini seperti bisa diputar dulu. Izinkan pimpinan. Silakan. Audionya mana audio? Video ini adalah menunjukkan bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa melihat pendekatan represif aparat di lapangan itu masih terus dilakukan. 79 orang yang kehilangan nyawanya di wilayah konflik agraria itu bukan angka statistik. Tapi ini seperti dianggap kasus-kasus biasa saja. Dan kadangkala respon pemerintah adalah seperti pemadam kebakaran. Ketika sudah ada korban, turun, tetapi konflik agrarianya tidak dituntaskan. Hak-hak atas tanahnya tidak dipulihkan. Itulah yang terjadi selama, bisa diputar dulu, izinkan pimpinan. Silakan. Audionya mana audio? Video ini adalah menunjukkan bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa melihat pendekatan represif aparat di lapangan itu masih terus dilakukan. 79 orang yang kehilangan nyawanya di wilayah konflik agraria itu bukan angka statistik. Tapi ini seperti dianggap kasus-kasus biasa saja. Dan kadangkala respon pemerintah adalah seperti pemadam kebakaran. Ketika sudah ada korban, turun, tetapi konflik agrarianya tidak dituntaskan. Hak-hak atas tanahnya tidak dipulihkan. Itulah yang terjadi selama bahkan dalam 2 dekade terakhir, bagaimana konflik-konflik agraria itu diatasi. Peristiwa-peristiwa sebelumnya, dari sejak aksi 25, 30 dan seterusnya itu, tentang penjarahan-penjarahan kepada para pejabat, sebenarnya yang sunyi dan luput dari pemberitaan adalah penjarahan tanah-tanah rakyat, kekayaan alam di Inilah drama paling lucu sejagat raya. Jokowinya ke Singapura, datang ke acara Bloomberg. Bloombergnya malah ke Indonesia ketemu sama Prabowo di hari yang sama. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto Selasa siang kemarin menerima kunjungan Michael Bloomberg di Istana Kepresidenan. Salah satu fokus utama pertemuan adalah peningkatan kualitas SDM Indonesia, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan sanitasi. Harusan Bang Bloomberg ini menyambut kedatangan Jokowi di bandara dong. Biar dia kelihatan penting gitu loh. Nggak kasihan apa ya?
Bohong bagi saya bukan sebuah kesalahan. Pemahaman bahwa republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Di Morowali, bagaimana teman-teman juga melihat beberapa latihan simulasi, baik itu dalam rangka intercept terhadap pesawat-pesawat yang dimungkinkan mempunyai indikasi kegiatan ilegal, dan intercept ini dalam latihan dilakukan oleh prajurit-prajurit Tentara Nasional Indonesia terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Ini merupakan hal yang anomali di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi, bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional. Jokowi, kami rakyat sudah pintar. Mengapa itu mengganggu presiden? Spanduk seperti itu. Spanduk itu adalah ekspresi dari kebebasan masyarakat untuk menyuarakan suara hatinya. Itu dijamin oleh konstitusi. Orang itu malah dihajar. Ini menurut saya oknum aparat yang kurang ajar. Dihajar di leher, kemudian di hidungnya sampai tulang hidungnya bengkok, jagonya masuk ke dalam, sampai sekarang tidak bisa makan itu. Membawa spanduk selamat datang Presiden Jokowi, kami rakyat sudah pintar. Mengapa itu mengganggu presiden? Spanduk seperti itu. Spanduk itu adalah ekspresi dari kebebasan masyarakat untuk menyuarakan suara hatinya. Itu dijamin oleh konstitusi. Orang itu malah dihajar. Ini menurut saya oknum aparat yang kurang ajar. Dihajar di leher, kemudian di hidungnya sampai tulang hidungnya bengkok, jagonya masuk ke dalam, sampai sekarang tidak bisa makan itu. Membawa spanduk selamat datang Presiden Jokowi, kami rakyat sudah pintar. Mengapa itu mengganggu presiden? Spanduk seperti itu. Spanduk itu adalah ekspresi dari kebebasan masyarakat. Arif. Tapi saya yakin dikasih hujan awas. Saya perjanjian loh dengan malaikat Nukar Nakir dan malaikat ahli hujan. Kalau hujan kau janji tak kejar sama saya, kata saya. Betul, sumpah demi Allah saya. Hei malaikat, faqul inna kalama ummati fi inna kalama aljawi la qul inna rahmatan gufron wa maqul akayama fi Allah. Silakan mau hujan, tapi kalau nanti acara hujan, awas tok tak kejar sama saya. Percaya atau tidak? Ada buktinya atau tidak? Kita buka Quran. Apa kata Quran? Bismillah. Ini surat dan ayatnya. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya yakin dikasih hujan awas. Saya perjanjian loh dengan malaikat Nukar Nakir dan malaikat ahli hujan. Kalau hujan kau janji tak kejar sama saya, kata saya. Betul,
betul, sumpah demi Allah saya. Hei malaikat, faqul inna kalama ummati fi inna kalama aljawi. La qul inna rahmatan gufron. Makanya tadi malam saya jam 2 habis sholat khusus saya berdialog dengan seluruh malaikat. Turunlah malaikat yang megang trompet itu malaikat siapa? Malaikat siapa? Coba saya pengen dengar malaikat siapa? Israfil. Israfil. Subhanallah. Assalamualaikum kali inna rahmatan, ini begini bahasanya. La kali inna rahmatan sukal al inna kalimat dunia amam kama sidi inna kalimat dunia. Gufran. Maha kali inna kalimat dunia wal akhirat. Langit akan sidi inna kalimat Allah. Kalau ini dunia dipakai permasalahan, lebih baik kiamat. Satu aktivis Partai Rakyat Demokratik yang kini menyusup dan menjadi pejabat BUMN adalah Revithrioso Husodo. Revithrioso yang menjadi relawan Jokowi melalui Gerakan Rakyat kini menjadi komisaris Krakatau Bandar Samudra. Jejak langkah Revithrioso Husodo diawali dengan bergabung bersama mahasiswa. Revithrioso Husodo juga pernah menghujat Prabowo sebagai penjahat hak asasi manusia yang menculik dan membunuh aktivis pergerakan. Misi rahasia Revithrioso Husodo di BUMN adalah menyebarkan pemahaman dan ideologi komunis kepada seluruh karyawan dan direksi.